Gembala dengan roh kita. Nanti Tuhan akan memberikan kebenaran cara perdamaian. Nama kata lain adalah Salam saudaraku yang kekasih, meraih kebahagiaan sejati. Luar biasa saudara, kalau bisa meraihnya. Tapi kita menyaksikan dulu satu lagu sebelum membahas sesuatu yang luar biasa ini. Amin. Suatu saat Pak Matius ditanya oleh jemaat, Pak Matius, sakitnya roh itu gimana sih? Seperti apa sih sakitnya roh di alam maut? Kalau sekiranya tubuh saya tahu, kalau dia bilang, kalau sakitnya tubuh saya, dia tahu. Sakitnya jiwa, walaupun dia nggak sakit jiwa, dia tahu. Tetapi sakitnya roh manusia, saya sampaikan, oke, kita lihat yang disampaikan kebenaran dalam firman Tuhan. Lukas 16, ayat 23 sampai 24. Saudaraku yang kekasih, di alam maut itu. Lukas 16 ayat 23, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air. Dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Aku tentu saja kalau yang dikubur tubuhnya, yang mati tubuhnya, tapi rohnya lah yang disiksa di siksa kubur atau alam maut. Lidahku terbakar. Dan bukan lidah yang sekarang saudara miliki. Lidah ilahi terbakar. Kalau memungkinkan diteteskan saja. Ya, Lazarus si miskin itu yang ternyata tinggalnya di halamannya orang kaya, dicelupkan sehingga aku bisa merasakan kenikmatan sepotong saja.
Saudaraku yang kekasih, itu namanya kesakitan roh. Yang kedua, di alam maut ada yang disebut sebagai hal yang menjijikkan. Digambarkan bagaikan seseorang yang berlapik tidur ulat-ulat, berlapik tidur ulat-ulat, berselimutkan cacing-cacing. Ya, Yesaya 14 ayat 11. Yesaya 14 ayat 11. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu, dan bunyi gambus-gambusmu, ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu, Yes, dan cacing-cacing sebagai selimutmu. itu dia yang ada di alam maut. Tentu saja bukan cacing yang bisa keinjek mati. Ya, cacing-cacing adalah makhluk roh yang tidak bisa mati. Saudaraku yang kekasih, lebih mengerikan lagi adalah disiksa oleh belalang-belalang sebesar kuda, bergigi singa, ya, berekor yang sengatnya seperti kalajengking, dengan kuasa menyakiti roh manusia. Wahyu 9 ayat 1 sampai 6. Perhatikan Wahyu 9 ayat 7 sampai 10. Yang 1 sampai 6 saudara baca sendiri. Wahyu 9 ayat 7 sampai 10. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan, dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia. Menyeramkan, saudara. Kita akan bahas suatu saat, kalau saudara mau, tentang alam maut. Lanjut. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa, dan dada mereka sama seperti baju zirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Luar biasa, menyeramkan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking, dan ada sengatnya, dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Lo. Menyakiti manusia tanpa henti. Saudaraku yang kekasih, tatkala saudara dan saya menyadari bahwa kesakitan roh itu demikian besar dan beraneka, maka kita akan berkesempatan memahami bahwa kebahagiaan roh tentunya sangat besar dibanding dengan kebahagiaan sangat besar dan beraneka, digambarkan sebagai Matius 22 ayat 1 sampai 4. Matius 22 ayat 1 sampai 4. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Yes, lanjut. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, Ya. tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku. Hidangan telah kusediakan, hidangan roh, hidangan untuk roh manusia. Lembu-lembu jantan dan Digambarkan sebagai lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. saudaraku yang kekasih, saya tuliskan di sini, anak saya menuliskan penulis. Karena ini memang tulisan yang sudah dimuat di buku Kiat Melawan Nasib edisi 2 oleh Matius PS yang mengedit Davina ini, membagi piramida kebahagiaan manusia menjadi 3 menara kebahagiaan. Ya, manusia punya kebahagiaan yaitu 3, yaitu yang satu adalah menara kebahagiaan tubuh alamiah manusia, menara kebahagiaan
tubuh alamiah manusia. Setiap manusia pasti membanggakan, mendambakan dan membanggakan kebahagiaan bagi dirinya. Yes. Dan manusia-manusia yang terkait dalam kehidupannya, kebahagiaan tubuh alamiah terbagi dalam 5 strata. Saudaraku yang kekasih, kita ambil contoh pemenuhan kebutuhan fisik, fisiologis, lapar, haus, tidur. Itu kalau kita butuh itu, kita bahagia, terpenuhi. Pemenuhan kebutuhan keamanan, keselamatan, ada rasa aman, hidupnya stabil, ada perlindungan, merasa aman lah. Pemenuhan kebutuhan cinta. Manusia dijadikan oleh Tuhan, laki-laki dan perempuan, untuk menguasai dan dikuasai, untuk beranak pinak. Di antara itu ada kenikmatan, yaitu cinta. Ya, kebutuhan untuk dimiliki, kebutuhan untuk memiliki dirinya, untuk memiliki, dicintai dan mencintai, menjadi teman, sahabat dalam keluarga, dan masih banyak yang lain. Pemenuhan kebutuhan penghargaan, dianggap cakap, cantik, ganteng, wah hebat loh. Saudaraku yang kekasih, sukses. Ya, kalau pulang kampung, wah disambut dari luar batas desa udah disongsong. Saudaraku yang kekasih, itu juga kebahagiaan. Ada lagi kebutuhan pemenuhan aktualisasi diri, mewujudkan kemampuan potensi diri sepenuhnya, berhubungan dengan tujuan. Sebetulnya semuanya itu dapat dipandang sebagai latihan jasmaniah untuk menggapai kebahagiaan roh, mensublimasi menjadi kebahagiaan roh. Sesungguhnya itu kehendak Tuhan. Tetapi saudaraku yang kekasih, banyak manusia terjebak justru oleh kebahagiaan tubuh alamiah. Ya, Pak Matius pernah di satu perusahaan asing, ya, menunggu bareng-bareng seorang oknum jenderal purnawirawan, ngobrol-ngobrol, kemudian dia katakan, saya yang masukin direktur di sini, Dik. Tapi dia lagi waktu itu dari manajer, ya. Lalu kami berdua menunggu lebih dari setengah jam, dan beliau marah-marah kepada resepsionis sambil menunjuk-nunjuk. Saudaraku yang kekasih, menunjuk-nunjuk, bosmu itu belagu sekarang, ya. Marah-marah, bosmu belagu. Si Anu, saya nggak sebut namanya, itu dulu adalah manusia yang saya masukkan di perusahaan ini. Ya. Jadi sekarang untuk nunggu saja, untuk ketemu saja harus nunggu-nunggu segini. Sombong luar biasa katanya. Ya, kedua resepsionis yang cantik kebingungan, saudara. Yang satu berkata, Pak, masih meeting dengan presidir. Yang satu bilang, udah 3 kali Pak saya telepon, nggak diangkat-angkat. Saudaraku yang kekasih, tetapi Pak Matius punya sahabat-sahabat yang luar biasa baiknya, ya, yang merasa bahwa pejabat-pejabat dia sewaktu di pemerintahan memiliki pangkat yang tinggi, itu cuma pinjaman katanya.
Ya, dia sadar bahwa itu cuman pinjaman. Sekali lagi pinjaman. Bahwa segala itu hanya tugas yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Saudaraku yang kekasih, sehingga alhamdulillah pada masa pensiun dia tinggal memperjuangkan hal-hal yang vertikal ke atas, mempersiapkan perjalanan ke surga. Karena setiap orang pasti mati, ya, baik muda maupun tua, apalagi sudah tua. Saya ingin sampaikan kepada saudara, ya. Yang kedua adalah menara kebahagiaan yang jangan saudara tiru. Saudara catat boleh supaya mengingatkan diri saudara. Menara kebahagiaan kerajaan dunia atau maut. Tidak mudah saudara membedakan antara yang disebut sebagai kerajaan duniawi, kerajaan maut, dengan sekuler. Tipis sekali bedanya. Iblis yang bapa segala dusta, pembunuh roh umat manusia, selalu siap menawarkan segala kuasa dan kemuliaan dunia kepada siapapun pada saat yang baik. Kapan pada saat baik? Saudara, perlu diingat bahwa tawaran iblis sangat berisiko. Sebelum saya katakan kapan saat yang baik, berharga super mahal. Saudaraku yang kekasih, Lukas 4 ayat 5 sampai 7. Lukas 4 ayat 5 sampai 7. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Semuanya itu telah diserahkan kepadaku, kata iblis. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Yang kukehendaki. Dengan syarat, jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. saudara pikir pinjaman pinjol itu kejam? Iya, kejam. Tapi dibanding pinjaman maut, hutang maut yang ditawarkan iblis, nggak ada apa-apanya. Saudaraku, kalau pinjol paling-paling saudara dikeroyok atau dijelekan namanya di grup WA. Tetapi kalau ini akan menerima tagihan maut, nasib anak-anak, nasib buruk anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit. Ya, saudara sudah tahu Keluaran 23 sampai 5. Kalau meninggal maupun wafat ataupun mati, ya, roh si manusia akan disiksa di alam maut, siksa kubur selama 1000 tahun. 1000 tahun bisa sampai kiamat lah pokoknya. Itu yang terjadi, saudaraku yang kekasih. Saudaraku yang kekasih, apa sih Pak? Kenikmatan jasmani, kenikmatan dunia itu apa sih Pak? Yang pertama, saudara, saya ambil beberapa contoh aja supaya saudara menjadi mencari kebenaran-kebenaran untuk menerapkan dalam hidup. Kenikmatan jasmania adalah menuhankan perut. Pemenuhan kebutuhan fisiologis adalah segalanya. Kita normal aja, saudara, mau makan, mau minum, boleh-boleh aja. Harus malah, kalau enggak mati nanti. Saudaraku yang kekasih, tetapi jika itu adalah segalanya, dicapai dengan cara apa saja, maka itu sudah namanya kenikmatan duniawi. Seks bebas. Seks memang untuk suami istri, Tuhan berikan berkat. Tetapi kemudian ketika bebas, maka kejadian 6 akan membuat si manusia
tidak dikenal Tuhan. Saudaraku yang kekasih, hatinya berada di harta. Ketamakan harta, hatinya berada di harta. Mengumpulkan harta dengan segala cara. Baik itu riba, korupsi, mencuri, dan lain-lain. Menikmati pikiran jahat. Senang. Dimulai ya saudara, kalau kita mau ngecek diri sendiri, dimulai dengan apakah kita senang hal-hal yang jahat. Kita senang hal-hal yang jahat? Itu pertanyaan. Saudaraku yang kekasih, ada lagi kenikmatan semu jiwani, berjudi dalam segala bentuk, ya, menikmati manusia lain tersiksa, terbunuh, bertahta seperti ratu, hidup dalam kesombongan, merasa tidak perlu mengakui adanya Allah. Saudaraku yang kekasih, demikian juga hamba iblis bekerja bagi iblis memakai fisik, akal, dan pikiran. Tanda di dahinya, Wahyu 13, ayat yang ke-8. Wahyu 13 ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Ayat 12. Ayat 12. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya, yang menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama. Menyembah binatang pertama. Yang luka parahnya telah sembuh. Lanjut. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi. Kagum akan hal-hal metafisis. Di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Lanjut. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Lanjut. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, perhatikan baik-baik ayat ini. Dia kecil atau menyebabkan besar, semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Artinya kerja secara jasmania atau memakai akal pikirannya. Saudaraku yang kekasih, itu semuanya saya ingin sampaikan kepada saudara. Dalam kehidupan kita, ya, kita harus menyadari sebelum terjadi kemeninggalan. Meninggal sama dengan mati. Kalau gitu kewafatan. Saudaraku yang kekasih, sebelum mati, sebelum meninggal, sebelum wafat, maka saudara harus faham. Kalau udah mati, udah stopping. Saya tutup dengan menara kebahagiaan roh manusia. Kebahagiaan ilahi atau kebahagiaan roh saya dan roh saudara adalah kebahagiaan sejati yang sesungguhnya. Kenapa? Karena roh saudara dan roh saya adalah kekal. Itu yang penting. Saudara, tadi udah dikatakan, udah Pak Matius sampaikan bahwa kengerian kalau di alam maut, balikannya kebahagiaan adalah kengerian, kesakitan. Nah, kebahagiaan itu panjang, banyak, saudaraku yang kekasih. Step by step, sedikit-sedikit kita merasakan supaya saudara apa yang disebut sebagai saudara merasakan kenikmatannya. Karena banyak kerajaan Allah sudah dibuka 2000 tahun yang lalu, tapi banyak orang nggak menikmati.
Kerajaan Allah adalah pelatihan untuk saudara di bumi ini menikmati surga kekal kembali. Ya kan? Maka yang pertama tentunya roh saudara harus hidup. Roh saudara dan roh saya harus hidup. Untuk hidup saudara, rohnya harus dibebaskan oleh sang anak domba. Dibebaskan oleh sang anak domba. Roma 8 ayat 1 sampai 2. Roma 8 ayat 1 sampai 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh yang menghidupkan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Artinya, roh saudara sudah tidak perlu mempertanggungjawabkan kengerian tadi di alam maut. Santai aja sekarang, mulai berpikir, mulai membentuk kehidupan ilahi saudara. Ya, mulai positive thinking, mulai mengasihi sesama manusia, mulai bermawas diri, berkontemplasi setiap saat, empati, dan macam-macam. Ya, kemudian mulailah diperdalam dan diperluas lagi. Percaya Allah itu ada. Mudah kalau saudara rohnya sudah dibebaskan, mudah. Karena kata percaya, 1000 orang kata percaya, belum tentu ada 1000 orang pendapatnya sama. Ada yang ada yang ada yang perca. Kalau percaya itu Sumatera. Saudaraku yang kekasih, maka percaya Allah itu ada, lalu mencari kekuatan dan keilahiannya, mencari jati diri kita, siapa diri kita, di mana roh saudara, kelak kemana, dari mana datangnya, berusaha melakukan, mengajarkan perbuatan-perbuatan yang selaras sebagai citra Allah. Itu rasa syukur saudara, rasa syukur saya kepada Allah. Itu rasa bentuk ekspresi dari rasa syukur saudara dan rasa syukur kepada Allah karena roh saudara sudah dibebaskan, bukan? Dan itu harganya mahal, saudara. Harganya mahal, sudah berkali-kali Pak Manco sampaikan. Berproduktif ilahi. Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Jadi ini bukan soal agama ya. Jadikanlah seluruh bangsa, karena ini bukan soal agama tertentu. Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Ayo, aku jadi murid dan menjadikan murid. Langkah itulah yang akan menghidupkan roh saudara menjadi berproduktif ilahi. Amin. Lalu membuat supaya dirinya memiliki karakter-karakter ilahi, karakter yang jelek dibuang, karakter yang jelek dibuang setiap hari. Namanya menyangkal diri setiap hari. Saudaraku yang kekasih, mendapat, kita udah tadi ya, sadar jati diri bahwa kita sebetulnya ke bumi ini berani turun ke bumi menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Ya kan? Harus sadari. Saudaraku yang kekasih, ikut ambil bagian di dalam kerajaan Allah. Supaya apa? Di sana banyak makanan dan minuman roh. Yang keenam, kebenaran-kebenaran ilahi saudara dapat bonus. Kalau mau saudara dapat bonus, yaitu berumur panjang dan terlepas dari malapetaka. Ya kan? Yohanes 17 ayat 15. Yohanes 17 ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ayat 9. Ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Iya. Lanjut. Ayat 10. Ayat 10. Ayat 10.
Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Aku telah dipermuliakan dalam mereka. Yang terakhir adalah mengubah nasib buruk. Maka harus ada kerjaan tiap hari menyangkal diri memikul salib. Pak Matius masih sakit ini sebetulnya. Dan Tuhan bilang kerja ilahi. Titik. Yes bos. Saudaraku yang kekasih, mengubah nasib buruk, menyelesaikan dengan sempurna pekerjaan ilahi yang Tuhan tugaskan, memenangkan banyak paket-paket ilahi, ya, memenangkan menjadi, selalu membuat supaya dirinya dirinya menjadi manusia yang aku calon anak Allah. Aku calon anak Allah. Sounding dalam diri saudara. Sehingga ketika tubuh alamiah meninggal mati ataupun wafat, maka roh kita sudah masuk ke alam maut. Sambil membawa kemuliaan ilahi yang saudara sudah bentuk, saudara sudah susun, saudara sudah hasilkan selama berada di bumi. Ya. Kenapa? Karena kalau saudara sadar jati diri, Anda seorang jenderal pun, menteri pun, bahkan presiden pun tidak menjamin kalau meninggal rohnya mendapat kemuliaan ilahi di Firdaus. Bisa jadi justru mendapat siksa kubur karena mempertanggungjawabkan sepak terjangnya selama menyengsarakan di bumi, menyengsarakan orang banyak. Kecuali tadi Anda mau ikut sang anak domba, bosnya saudara dan saya, bosnya roh saudara dan roh saya, dan kemudian saudara meletakkan kehidupan saudara untuk kemuliaan Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, anak-anakmu sudah mendengarkan kebenaran. Mari Tuhan Engkau memeteraikannya ke dalam kehidupannya, supaya hari ini langkah-langkah selanjutnya pada hari-hari mendatang di dalam pelukan Engkau, supaya anak-anakmu ini boleh memiliki apa yang disebut kemuliaan-kemuliaan roh baginya, sehingga ketika Engkau berkenan untuk meninggal karena Engkau sudah memberikan waktu yang panjang, maka Engkau telah memiliki anakmu telah memiliki kekayaan yang luar biasa daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.